Ayo. Bebek. Oh. Waingan Muki gede begini Muki. Kuring putra Garut, singkil gandeng rek matandang, ngegelindeng lagu Garut, Garut intan pangirutan, rahayat jeung pamarentah, samiuk sebilulungan, pantang paselia paham kesan Garut komaraan. Indah Garut nyandang kaendahan, tertib Garut nganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman geunah nyandang geunah nyanding, tata tengkam kerta raharja, ngejug-jug ridho ilahi. Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman, geunah naheunang naheun, Garut indah mata geunah tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman, jauh tina Pancabaya, Garut nyaman. geunah naheunang naheun. Iya kuring putra Garut, singkil gandeng rek matandang, ngegelindeng lagu Garut, Garut intan pangirutan, rahayat jeung pamarentah, samiuk sebilulungan, pantang paselia paham kesan Garut komaraan. Indah Garut nyandang kaendahan, tertib Garut nganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman geunah nyandang geunah nyanding, tata tengkam kerta raharja, ngejug-jug ridho Tahun baru ilahi. keluar sini ya. Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman, jauh tina Pancabaya, Garut nyaman, geunah naheunang naheun, Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman, jauh
gandeng rek matandang ngegelindeng lagu Garut Garut intan pangirutan rahayat jeung pamarentah samiuk sebilulungan pantang paselia paham pesan Garut kumaraan indah Garut nyandang kaendahan, tertib Garut nganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman geunah nyandang geunah nyanding, tata tengkam kerta raharja ngajug-jug ridho ilahi Garut indah mata kenah tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Ambil naiknya, kiring naik ya. jauh tina Pancabaya, Garut nyaman geunah ngahunan Garut indah mata kenah tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman geunah ngahunan Iya kuring putra Garut singkil gandeng rek matandang ngegelindeng lagu Garut Garut intan pangirutan rahayat jeung pamarentah samiuk sebilulungan pantang paselia paham pesan Garut kumaraan indah Garut nyandang kaendahan, tertib Garut nganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman geunah nyandang geunah nyanding, tata tengkam kerta raharja ngajug-jug ridho ilahi Kita lihat video aja. Garut indah mata kenah tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman geunah ngahunan Garut indah mata kenah tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman geunah ngahunan Oke. Hah, keren, keren, keren. Dok. Oke, betul betul.
Rio Ika, mau ba? Abi aya ieu na sareng si abahna. Badian. Oh, Pak Dian. Oh, kadian. Sama tesona teh langsung ka dieu da anjeunna bade kali pada Jumat teh. Sekedap deui darah sana. Di mana di lebat ke sana? Bias raos di dia ya. Berapa kamar, Pak? Ya, kalau bisa Bapak coba saya lagi di jalan. Kita lagi semua lagi di jalan. Langsung sasaran petan.
bawah. Biar yang marang sami geger tentro ning di pekul yang maron itu yang sedosong boten niat yang kali kosong niat di tulu yang mencer yang kali mawon ngengkleng saged nyuwune teng mriki teng Karto Gunung Karto Wikromo sing junjung nggih sing riyen kula mboten ngertos kula mon yang mencer ini kan satu Pak. Niki tamu saking pundi mawon sing sane ngatur kan kula niki diramal iki tiyang pundi boten ya Gusti ambruk. Saking dhuwuripun. Iki kayu napa iki, Pak? Oh nggih. Iki kan kados kelokan tangan nggih. Kayu napa nang? Nggih kayu. Kayu. Niki kami dengan saniki iki mangin kan kali. Asmane napa mboten, Pak? Kayu. Kayu tetelan sareng tetelan. Cuwilan kok dibungkus cuwilan. Cuwilan iki ada yang Mboten iki kan cok wonten tamu saking pundi-pundi cak jeng beton iki. oh Kula cak monggo nek Monggo, wonten nggih. Pak getur. kan sami sing tamu saking pundi kan semuanya itu. ukurannya besarnya Atas berapa dan kira-kira? jane ada selamatan. Pak, ukurannya gitu Pak. Panjangnya kira-kira Jadi panjangnya 163 kalau tidak salah. Ini sekitar 60. Kan nek sing ngajeng istilah nyuwun sukses nggih. Tempat ini menarik, Pak. udah mulai. Tempat nyamu ini perlu dikunjungi karena nyamu ini mempunyai 67 pura yang perlu kita nikmati, bermacam-macam arsitekturnya dari Bali tua, Bali kuno, Bali zaman Empu Kuturan. Hai, selamat siang. Ketemu lagi dong sama Riri Ayu dari HDG Team. Nah, sekarang HDG Team sedang menangani acara gathering, family gathering dari PT Asuransi Bangun Askrida. Bagaimana kehebohannya? Mari kita lihat sampai akhir. Harus sampai tuntas. Dan sekarang kita bakal lihat dulu ke sebelah sana. Mari kita lihat dulu. Nah, sekarang Riri lagi ada di tempat di depan Taripta Restoran. Jadi Taripta Restoran ini restoran Green Kamojang. Pokoknya bisa dilihat kan suasana ini begitu enak, begitu pokoknya kalau makan nih yang tadinya malas makan jadi semangat makan. Nah gitu ya. Nanti kita bakalan lihat nih keseruan dari family gathering PT Asuransi Bangun Askrida. Bagaimana kita makan siangnya, bagaimana keseruannya, bagaimana rasanya, nanti kita bakalan tanya-tanya nih.
kelezatan dari makanan dari Taripta Restoran ini. Oke, boleh dilihat nih, ini cottage kan luas banget. Nah, jadi satu room, satu cottage di sini nanti dapat satu perahu. Gitu. Nanti kita bisa bebas main perahu, nanti juga di sini bisa balapan perahu. Banyak pokoknya hal yang bisa dilakukan di tempat Taripta ini, di depan danau Taripta Restoran. Hai, nih sekarang Teteh Riri Ayu sedang bersama teman-teman dari HDG Team. Ini ada tour leader dari HDG Team. Bisa dilihat mulai satu persatu. Iya, kita kenalin satu persatu ya. Di sebelah kanannya Riri ini ada saudari Nida. Dia ini Mojang Jejaka. Mojang Jejaka 2000 berapa nih? 2011. Jadi Mojang Garut ada juga di HDG Team begitu ya. Dan di sebelah kanannya Nida itu ada Neng Ola, Teteh Ola. Nah, Teteh Ola ramalan bukan? Oh, Yolanda Bara Samudra. Dia pun sama ya. Mojang Jejaka tahun sekarang 2015 tuh kan, sudah terbukti. Tour leader HDG itu Mojang. Sisanya ngikut lah. Dan sebelah kanannya Yolanda ada Teh Devi nih. Teh Devi ini kalau dari rias-rias tuh jagonya, bener nggak? Iya, oke. Dan sebelah di sebelah kanannya ada Teteh Ami. Nah, buat nanti yang mau foto-foto, mau selfie bareng Teteh Ami, betul ya Teh ya? Oke, itu sebagian dari tour leader HDG. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi nanti kita bakalan sambut, kita bakalan ketemuan, kita bakalan perkenalan di tempat yang lain karena kita akan menyambut lebih banyak lagi tamu dan berserta seluruh kru dari HDG. Oke, sampai ketemu nanti. Nah, sekarang Riri Ayu sedang berada di depan lobinya. Dan di sebelah kanan Riri Ayu ini ada dari Ketua Pelaksana Askrida, betul ya? Nah, gimana nih Mas? Saya mau tanya-tanya tentang persiapan dari jauh hari sebelum ada family gathering ini. Ya, persiapannya sih gampang aja. Kita pertama ya kalau tahu dari internet ya, browsing ya, kita akhirnya mempercayai HDG. Karena kita lihat udah banyak pengalamannya. Banyak juga ya. Include anak kecil, kalau dewasanya aja 129, anak kecil ya 140-an sama anak kecil. Berarti total 140 ya, 140. Itu untuk persiapannya nih Mas. Untuk persiapannya berapa lama? Persiapannya kita sebulan. Persiapan sebulan sampai ke sini ya. Dan sekarang timnya sudah ready semua, udah perjalanan ke sini ya Mas ya? Udah siap. Harapannya di gathering ini? Ya, harapannya dapat berkumpul dengan bagus lah. Lebih ke kebersamaan ya? Iya, kebersamaan. Nah, kalau misalkan dari Mas sekilas nih, sepintas tentang Garut, seperti apa? Ya, kotanya bagus, apalagi nih Kamojang bagus banget. Bagus banget ya. Oke, Mas, terima kasih untuk pra-prakatanya dan selamat menikmati family gathering bersama HDG. Nah, tadi barusan kita habis ngobrol bersama ketua pelaksananya. Tapi sekarang udah datang nih Bapak Kepala Cabangnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sedikit dengan Bapak Kepala Cabang. Mari ikutin Riri Ayu ke sebelah kiri, ya, oke. Bapak, ikut sebentar ya. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Riri Ayu dari HDG Team. Bapak Riri mau bertanya nih, kalau misalkan tadi kan Bapak perjalanan nih berapa lama Pak dari Jakarta? Dari Jakarta tadi jam 6 pagi gitu loh. Jam 6 pagi ya. Nah, Pak Kepala Cabang ya pergi dari Jakarta jam 6 ya Pak ya. Dan sekarang sudah sampai di Garut. Menurut Bapak nih, Garut itu seperti apa? Ya, Garut tuh alamnya kalau saya lihat gitu ya. Terus alamnya seperti daerah-daerah di Sumatera gitu ya. Asri ya Pak ya? Asri, daerah pegunungan, sejuk hawanya gitu kan. Jadi memang cocok untuk daerah-daerah wisata. Oke, nah Bapak, sekarang kan untuk ada family gathering ya Pak ya dari PT Asuransi Askrida. Nah, yang mau ditanyakan harapan Bapak untuk family gathering ini bagaimana? Harapan untuk family gathering ini ingin mendekatkan silaturahmi antara pegawai dengan keluarganya, gitu kan? Karena selama dari kehidupan hari-harinya di dalam melaksanakan pekerjaan
itu yang bekerja itu adalah istri dan orang bapak dan ibunya gitu ya. Jadi kami ingin mengeratkan hubungan antara karyawan dengan keluarganya supaya para istri yang suaminya bekerja di Askrida, begitu juga suami yang istrinya bekerja di Askrida tahu lingkungan bekerjanya, tahu siapa-siapa orang yang ada di lingkungan kerja orang tuanya. Oke, satu poin penting yang ambil tadi yaitu adalah untuk kerekatan antar keluarga ya Pak ya. Jadi walaupun nanti istri atau suaminya bekerja di Askrida ini, tapi tetap untuk kerekatan keluarganya tetap terjaga gitu ya. Oke, makasih Bapak untuk waktunya. Mungkin nanti Riri bakal wawancara lagi di layar tempat Bapak ya. Oke, selamat menikmati dan selamat menikmati family gathering bersama HDG Team. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang. Oke, ketemu lagi sama Riri Ayu. Sekarang Riri lagi di belakang bis White Horse-nya. Nah ini apa? Ini mereka adalah dari rombongan dari PT Asuransi Askrida. Bisa kita lihat kedatangannya. Dan ini kita ada 2 bis. Nah masih berdatangan, baru datang. Dan nanti kita bakal lihat check-nya seperti apa. Dan langsung kita mengarahkan ke welcome drink. Dan ini adalah family gathering ya. Jadi nanti bakal banyak anak kecil. Terus juga ada, pokoknya mengeratkan seluruh keluarga untuk PT Asuransi Askrida. Oke, kita bisa lihat di sebelah kiri Riri Ayu sedang prepare. Sini. Oke, halo Ibu, halo. Ya, selamat datang Wilujeng Sumping di Garut, ibu-ibu. Ya, untuk PT Asuransi Askrida. Gimana perjalanannya Bu? Alhamdulillah ya, capek, jauh, oke. Tapi semua akan kebayar di sini Ibu ya, di Grand Kamojang Hotel. Sudah bersiap untuk turun Ibu? Boleh, mari kita turun. Dengan Ibu siapa? Boleh deh, Ibu siapa? Vika. Ibu Vika, mamanya siapa nih? Mamanya. Belum kawin. Belum nikah, Ibu yang ini deh. Ibu siapa Ibu? Siska. Siska, mamanya siapa nih? Zizi. Mamanya Zizi ya, oke. Halo Adek, halo dulu. Iya. Udah siap-siap turun ya Bu ya? Mari kita langsung turun aja. Halo Ibu, ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya. Ngobrol sebentar dari PT Asuransi Askrida ya Bu ya. Ibu berapa orang nih? Satu keluarga ya Bu ya? Berapa orang? 5 orang. Perjalanan berapa lama Bu tadi ke sini? Kurang tahu ya. Kurang tahu, sekitar 4 jam ada Bu? Ada ya? 4-5 jam ya? 5 jam? 5 jam ya? Ibu gimana nih sekilas tentang Garut yang Ibu lihat? Mana ya? Gimana Bu? Ya macet sih. Macet ya. Tapi Ibu belum lihat kan ini Grand Kamojang seperti apa. Nanti Ibu macetnya bakal kebayar sama Grand Kamojang Hotel ini ya. Ibu selamat menikmati family gathering bersama HDG Team. Ya, selamat siang Ibu.
Apa yang terjadi jika para petani di desa begitu fasih memanfaatkan teknologi? Stefani Silitonga menelusuri jawabannya ke kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Di sana ada sebuah desa yang para petaninya begitu fasih menggunakan internet, komputer, dan telepon pintar. Bagaimana kecanggihan dan kemajuan teknologi telah membuat kehidupan petani berubah tanpa harus mengemis uluran tangan pemerintah. Inilah penelusuran Stefani Silitonga. Hamparan sawah menyambut saya di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tujuan saya adalah Melung, sebuah desa terpencil di Kabupaten Banyumas. Nanya dong Mas, rumahnya Pak Budi, kepala desa, mantan kepala desa. Iya. Desa yang dihuni para petani yang melek teknologi. Di sini hotspot internet juga. Bisa saya tunjukkan di sini bagaimana kami di sini bisa kami lihatkan di sini ya. Nah ini Mbak bisa mendapatkan area hotspot di sini sehingga ini bisa kami manfaatkan. Kades Melung tadi ya Pak? Budi Satrio adalah orang yang membuat desa Melung menjadi desa internet. Ia memulai proyek ini ketika menjadi kepala desa Melung tahun 2007. Kok bisa sih Pak sampai punya ide untuk menjadikan desa ini desa internet? Di Melung itu adalah desa pinggir hutan seperti itu, sehingga untuk akses kami mendapatkan informasi itu kami sangat kesulitan. Terlebih jalan pada saat itu sangat sulit, belum banyak yang diaspal, sehingga kami untuk mendapatkan informasi itu kami harus turun kurang lebih sekitar 15 kilo untuk ke arah Purwokerto, ke kota untuk mendapatkan informasi seperti itu, sehingga kami berupaya untuk bagaimana desa ini mendapatkan informasi lebih cepat, karena pada masa sekarang ini kalau kita tidak mendapatkan informasi cepat itu kami akan ketinggalan. Berlangganan koran tak membuat warga desa Melung bisa mendapatkan informasi terkini kapan saja. Hanya sebuah teknologi yang bisa menjawab kebutuhan warga akan informasi terbaru. Di desa itu memiliki anggaran APBD, kami mengambil itu untuk berlangganan internet dan segala sesuatu halnya untuk infrastrukturnya pun kami siapkan dari anggaran APBD. Memang anggarannya tidak besar, sekitar 6 juta seperti itu. Artinya bagi kami desa itu mampulah biaya 6 juta itu dengan swadaya. Berapa lama untuk mengumpulkan biaya sampai akhirnya mewujudkan desa ini menjadi desa internet? Kurang lebih kami untuk mewujudkan itu cukup setahun lah. Kami lebih meningkatkan lagi dengan kami bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun sebuah jaringan berbasis hotspot dari mulai Gerumbul Melung sampai ke Gerumbul Kaliputra sampai ke sekolah, dengan harapan sekolah juga membutuhkan informasi. Di desa Melung, kini sudah terdapat 7 titik hotspot atau akses internet yang membuat setiap warga bisa mengakses dunia maya kapan saja. Bahkan di setelah bertani di sawah. Seperti yang dilakukan Timbul setiap hari. Jadi Bapak selalu bawa laptop ke sawah? Kalau sore saya ke sawah, kadang apalagi pas saat panen itu kan lebih banyak pada nginep tuh di sawah. Malah sengaja bawa ini memang. Bagi Timbul, teknologi tak hanya membuat hidupnya lebih mudah, tapi juga berubah. Ini lagi liatin apa sih? Ini tentang harga komoditi pertanian yang ada di khususnya di Desa Melung, Mbak. Karena ya lebih banyak warga atau penduduk Desa Melung adalah petani dan buruh tani, sehingga untuk tentang misalkan mau tahu harga gabah, harga palawija dan sebagainya, ini bapak-bapak dan adik-adik ini dari bisa melihat di sini. Ya kalau dulu kan Sewu kalau ke pasar aja kayaknya malu ya kita ketika ditanya informasi apa nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah jadi makin pede, masyarakat di Melung alhamdulillah sudah mulai percaya diri, kemana-mana udah dengan adanya ini, sebelum mereka tanya malah warga kami bisa lebih tahu lebih dulu. Memang benar ya Pak, sejak masuknya internet ke Desa Melung ini, para petani di sini malah menjadi lebih mudah untuk menjual hasil tani mereka. Betul. Mereka lebih mudah dan lebih mudah menjual, terus juga harga seperti itu. Yang utama adalah harga, karena kadang-kadang petani ini soal harga kadang-kadang dia tidak punya posisi tawar seperti itu. Mereka kadang pembeli
membeli dengan harga seenaknya sendiri. Tapi dengan internet ini mereka bisa membaca dulu informasi pasarnya. Oh, di pasar harganya misalnya 8.000. Kenapa pembeli minta harga cuma 4.000 misalnya? Kita ngasih tahu, Pak, di pasar sudah harga 8.000 seperti itu. Bagaimana warga yang hidup di wilayah terpencil bisa memahami dan fasih menggunakan perangkat teknologi bukan dalam semalam. Sebuah proses yang membutuhkan waktu tapi tidak mustahil. Ya, memang kesulitan banyak karena mereka TIK itu kan berawal dari komputer. Kita latih dulu komputer seperti itu. Komputer kita latih bagaimana mereka bisa menulis, mengetik, kayak seperti itu, menyimpan data. Nah, setelah itu fungsi dari komputer ini kita beritahu bahwa komputer tidak hanya menyimpan data, tapi juga bisa berinteraksi. Seperti, nah, berinteraksi dengan apa? Dengan internet. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti memasang internet. Nah, ini terus kita masang, terus kita ini caranya seperti ini. Terus mereka sudah mulai paham. Bapak sebenarnya punya latar belakang IT nggak, Pak? Saya sebenarnya berlatar belakang pendidikan dari dunia peternakan, seperti itu. Ya, soal IT itu kebetulan saya hobi aja. Belajar adalah proses yang tak pernah selesai. Inilah kondisi yang saya temui di desa ini. Melihat para ibu rumah tangga seperti Siti dan Kaisem mengenal perangkat berteknologi yang dulu seolah menjadi barang asing bagi mereka. Ini udah lama ikut pelatihan komputer di sini? Ya, udah ada 2 bulan. Dalam pelatihan komputer di sini belajar apa aja, Bu? Bikin email, terus bikin Facebook, terus bikin surat. Ya, saya ikut pelatihan komputer itu setelah di rumah selesai pekerjaan rumah. Kalau iya, saya sini latihan komputer. Ngapain aja sih, Bu? Latihan bikin internet, bikin email. Terus saya sedikit tahu ya tentang internet, bikin dokumen, terus cara menyimpan dokumen bagaimana, ya udah sedikit tahu. Kaisem menunjukkan saya hasil belajarnya selama ini yang juga menjadi kemampuan para ibu pada umumnya di sini. Jadi sekarang udah punya email sendiri? Ya, bikin ya. Emailnya digunakan untuk apa? Ya sementara ini sih belum ini ya, baru bikin doang. Ketika teknologi sudah bisa dipahami dan dipelajari, warga desa Melung tak berpuas diri. Mereka bahkan membuat aplikasi khusus telepon pintar agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas. Alhamdulillah kalau sekarang khususnya untuk pertanian organik alhamdulillah sudah semakin luas ya, karena sudah ke kota-kota, iya, contohnya ke supermarket kita langsung jual ke sana. Kalau dulu ya kita karena terpencil jadi nggak tahu apa-apa kita. Daerah mana aja sih, Pak? Kalian jual hasil tani ini? Kalau untuk pertanian kita ke Purwokerto, ke supermarket ke Purwokerto, ada Moro, Matahari. Itu rutin setiap bulan atau seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Kalau pemerintah tidak bisa, kalau bisa kan itu suatu gambaran gitu loh. Bisa sebenarnya mampu kalau melakukan itu. Ketika desa ini semakin dikenal, barulah bantuan itu datang. Selama ini kami berinisiatif sendiri, tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Sama sekali nggak ada dukungan. Tidak ada dukungan, kami berinisiatif sendiri dan kami berswadaya. Nah, ketika setelah ini sudah berhasil, kami mungkin kami mendapatkan hadiah dari Kominfo Pusat seperangkat komputer. Tapi untuk memajukan internetnya, ada nggak bantuan lagi dari Kominfo? Belum. Kita selalu melihat. Cuma hanya difasilitasi komputer. Fasilitasi komputer, artinya internet, fasilitas internet itu ya kita biayai sendiri dari anggaran desa. Dan masyarakat kita kasih bebas untuk mereka berakses internet. Budi sudah tak lagi menjabat sebagai kepala desa. Terobosannya ditindaklanjuti penggantinya, Koerudin yang baru dilantik 3 bulan lalu. Jadi mereka hasil tanian yang dijual itu sayur-sayuran organik gitu, Pak? Iya, sayur organik biasanya ada pengelolanya yang namanya itu Pagar Gunung. Nah itu ada divisi, istilahnya divisi untuk sayuran. Nah mereka ada pengelolanya, beliau 2 orang, Mas Taufik dan Mas Sito.
Nah, sayur organik itu ya dilempar ke Purwokerto di supermarket. Wajah desa yang kini dipimpin Koirudin tak lagi sama. Tak lagi sekedar pertanian, tapi juga telah menjadi tempat wisata. Kebanyakan turisnya datang dari mana negara? Kemarin waktu itu ada dari Prancis, ada dari negeri Belanda itu. Iya. Terus kemudian ya turis-turis lokal lagi istilahnya kan seperti itu. Dan ini kan tamu. Kalau bagi kami tamu itu adalah membawa rezeki. Rezeki pertama adalah kita bisa berbagi ilmunya. Jadi kita mendapatkan ilmunya. Kalau konsep itunya kan silaturahmi, jadi berkenalan sehingga ini bermanfaat. Seperti tamu-tamu yang lain ketika datang ke sini adalah bergaul dengan masyarakat secara tidak langsung. Masyarakat nanti wawasannya bertambah, terus kemudian persaudaraannya bertambah, dan mereka mungkin juga tidak kaget lagi ketika berhubungan dengan orang-orang luar gitu, seperti itu. Transfer pengetahuan. Iya. Bak dua keping mata uang, setiap hal baru pasti membawa kesempatan juga tantangan. Hal ini pula yang dihadapi warga Desa Melung. Ada nggak sih sebenarnya perubahan perilaku yang ditunjukkan masyarakat Desa Melung ini sejak mereka kenal internet? Internet ini sebenarnya bukan menjadi salah satu tujuan bagi kami, artinya bagaimana mereka mengenal, tapi ini sebagai alat komunikasi ketika ini dibutuhkan. Untuk nilai-nilai sosial itu bagi masyarakat desa itu harus seperti itu, artinya bertemu secara tatap muka itu di level pemerintah desa itu menjadi suatu kewajiban. Tapi untuk mendapatkan informasi itu memang salah satu bagi desa-desa yang terpencil ya pemanfaatan internet itu yang lebih murah seperti itu. Dan tugas saya adalah bagaimana terus kemudian melanjutkan, terus kemudian bagaimana juga ikut mengawasi dampak dari adanya internet sini. Ya saya yakin positif maupun negatifnya ada dampak dalam sebuah peradaban katakanlah, atau dalam dunia internet ini mesti ada sisi positif dan negatifnya. Nah, yang jelas pertama yang kita peroleh ini sebetulnya kan penggunaan internet di kalangan warga masyarakat, pemuda yang sudah mulai melakukan pembelajaran di media internet tersebut. Saya sih masih melihat sisi positifnya, artinya ketika mereka siswa-siswa SMP melakukan kegiatan di internet ini adalah mencari apa yang ditugaskan oleh gurunya. Kemudian bagi ibu-ibu juga belajar internet itu juga untuk bagaimana mereka juga berpengetahuan tentang internet tersebut gitu. Apa yang membuat adik Pangeran Charles berkunjung ke Indonesia untuk ketiga kalinya? Saat lagi di